Jadi yang pertama yang menjadi prioritas itu adalah orang-orang fakir. Dan inilah beda antara zakat dengan pajak. Kan pernah dibahas itu. Kalau zakat itu ya jelas orangnya Pak, memang to the point, kepada betul-betul pengentasan kemiskinan. Kalau pajak itu macam-macam dia. Ya, kadang-kadang bisa dapat untuk orang miskin, kadang-kadang orang miskin yang diminta duitnya. Iman ini lebih baik daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Lebih baik daripada harta, lebih baik daripada jabatan. Maka jangan sampai menjual iman gara-gara jabatan, Pak. Apalagi hanya gara-gara uang 300.000 jalan pilkada ini. Ya kan? Nah, yang ditakutkan di pilkada ini apa nanti? Serangan fajar. Jangan sampai menjual iman hanya gara-gara yang remeh-temeh tadi itu. Karena sesungguhnya kata Nabi, di kalangan umatku akan terdapat orang-orang yang seperti ini. Yang suka mencela. Mereka pandai membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Apa kata Rasulullah ketika sesudah pembagian tadi? Mana yang kamu mau? Kamu pulang ke Madinah dengan unta-unta yang banyak, atau kamu pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, kemauan, umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian-kajian tafsir. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh dari kitab suci yang mulia ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Mudah-mudahan salawat ini senantiasa kita kirimkan kepada beliau, dan kita berharap kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tausiah ini saya sampaikan permohonan maaf karena kurang lebih 2 kali pertemuan kita tidak bisa dilaksanakan, terutama kepada Pak Ketua, karena memang pas dapat giliran ternyata ada tugas-tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan bahas surah At-Taubah ayat 58 sampai dengan ayat 60. Surah At-Taubah ayat 58 sampai dengan ayat 60. Surah ini berkaitan dengan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sikap beberapa kaum munafik kepada beliau, kemudian berkaitan juga dengan pendistribusian zakat yang ada di dalam ajaran agama kita. Saya akan bacakan
surah At-Taubah ayat 58 sampai dengan 60 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini punya, terutama ayat 58, ini punya asbabun nuzul. Ada sebab-sebab turun yang menyebabkan Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkaitan dengan resiko kepemimpinan. Jadi Nabi kita ini memang sudah sempurna akhlaknya, sempurna moralnya, sempurna kepemimpinannya. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, di tengah kepemimpinan yang luar biasa itu masih ada sebagian daripada orang-orang munafik yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pemimpin hari ini ya merasa tak perlu dicela, merasa kok selalu dicela, merasa selalu dianggap rendah oleh yang dipimpin, itu suatu hal yang biasa. Jangankan kita, Rasulullah yang sempurna itu masih saja dilecehkan, masih saja dikritik dengan tidak baik oleh orang-orang munafik. Jadi suatu ketika, seperti yang dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta zakat. Jadi ada setoran-setoran zakat, ada setoran daripada ghanimah yang masuk kepada beliau, lantas beliau kemudian membagikan zakat itu, membagikan ghanimah itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat tersebut. Kemudian habis zakat itu, tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian ada satu orang yang berkata, ini pembagian yang tidak adil. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini itu tidak adil. Rasul tak adil dalam membagi zakat. Rasul tak adil dalam memilih orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Akhirnya sikap yang seperti itu yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak benar. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini sebagai wujud Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang disampaikan oleh Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang dan tidak suka kepada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asbabun nuzul dari ayat yang ke-58. Sekarang mari kita bahas Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk melihat seperti apa perilaku orang-orang yang dikategorikan sebagai kaum munafik ini, yang di dalam kehidupan Nabi, di dalam kehidupan para sahabat itu senantiasa menjadi perongrong. Ibarat kata orang, duri di dalam daging,
kemudian menggunting di dalam lifatan. Nah, inilah yang terjadi, yang dihadapi oleh Rasulullah. Ada dua musuh ketika Nabi membangun sebuah negara Madinah itu yang beliau hadapi. Satu musuh dari luar, orang-orang kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik, kemudian ahlul kitab. Yang kedua, musuh dari dalam yang disebut dengan orang-orang munafik. Yang kedua-dua ini kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Semuanya nanti orang kafir dan orang-orang munafik itu Allah akan kumpulkan mereka di dalam neraka Jahannam, kedua-duanya tanpa terkecuali. Oke. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Ya, wa minhum, dan ada sebagian daripada mereka orang-orang munafik yang hidup bersama dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, yang berpakaian seperti pakaian Nabi, yang mungkin juga sholat bersama dengan Nabi, tapi hati mereka itu Bapak Ibu adalah hati yang senantiasa menyembunyikan kedengkian, kemarahan, ketidaksenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga mereka kemudian menunggu dua hal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kapan Nabi itu akan berperang, sehingga dari berperang itu ada kemungkinan Nabi akan menang atau Nabi akan kalah. Mereka suka sekali dengan Nabi kalah, tapi hati mereka tutupi dengan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang munafik ini kata Allah Subhanahu wa taala, yalmizuka. Yalmizuka ini artinya mencela. Kalau dalam tafsir juga maknanya mengkritik, tapi dengan kritikan yang tidak berdasar sama sekali. Meremehkan, menghinakan, tidak setuju dengan pembagian apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yalmizuka ini kita ingat dalam surah Al-Lumazah. Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah itu diambil dari kata-kata lamiza yalmizu. Lamaza yalmizu artinya mencela, menghina, tidak menyetujui apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah dibimbing oleh wahyu masih saja dicela. Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diomongkan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu bukan berasal dari fikiran beliau, dari hawa nafsu beliau, tetapi berasal dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafik tadi kata Allah mencela Nabi dalam hal apa? Fis shadaqat. Dalam pembagian zakat. Jadi sedekah di sini itu maksudnya adalah zakat. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya, kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah suatu ketika mendistribusikannya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sehingga Nabi mengatakan, aku ini bendahara, kata Rasulullah. Aku mengumpulkan, kemudian aku memberikan daripada harta-harta tersebut kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, itu ada dua cerita tentang orang-orang yang senantiasa menuduh macam-macam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuduh yang tak baik kepada Nabi, mencela Nabi ketika memberikan pembagian daripada zakat itu. Jadi ternyata ketidakpuasan mengenai harta-harta ini Bapak Ibu memang bukan zaman sekarang saja. Sejak zaman Rasulullah masalah harta ini menjadi satu problem yang luar biasa. Yang pertama, kisah ini berkaitan dengan orang Badui. Jadi ada orang Badui, orang kampung, orang dusun, orang desa, yang suatu ketika mendengar ada pembagian zakat di kota Madinah. Kemudian dia datang ke kota Madinah dari kampungnya. Kemudian dia menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan emas dan perak kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka orang Badui tadi berkata, wahai Muhammad,
Seandainya Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil, dan Allah memang memerintahkan senantiasa untuk berbuat adil, i'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa i'dilu huwa aqsatu lakum, bersikap adillah kata Allah di dalam Al-Qur'an kepada siapapun, ya, kepada suami, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang mengepalai segala sesuatu. Bersikap adillah kata Allah Subhanahu wa taala, huwa aqrabu littaqwa, maka sesungguhnya adil itu sangat cenderung kepada ketakwaan. Tapi kata orang Badui tadi, Allah yang menyuruh untuk berlaku adil itu, engkau tak bisa berbuat adil. Dia sampaikan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi mendistribusikan sedekah itu dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Maka kemudian Nabi menjawab apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Celakalah kamu, kata Rasulullah, yang mencelaku, yang tidak setuju dengan pembagianku. Kata Nabi, siapa lagi orang yang akan berbuat adil kepadamu sesudahku? Tidak ada yang lebih adil pembagiannya daripada pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih hebat pemimpin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan adil lebih daripadaku, kata Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengingatkan para sahabat dengan sikap orang Badui tadi. Apa kata Rasulullah? Waspadalah kalian kepada orang ini dan orang-orang yang serupa dengannya, yang mencela Rasulullah, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kata Nabi, di kalangan umatku akan terdapat orang-orang yang seperti ini, yang suka mencela. Mereka pandai membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, hanya sampai di sini aja Quran itu, tak sampai ke bawah. Maka apabila mereka keluar memberontak, kata Nabi, maka bunuhlah mereka. Bila mereka keluar, bunuhlah mereka. Bila mereka keluar, bunuhlah mereka. Inilah bentuk sikap Nabi kepada orang-orang yang suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu, kata Allah di dalam sebuah ayat, itu sumber keberuntungan. Ada 4 yang menyebabkan kita bisa beruntung melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi, dalam surah Al-A'raf ayat 157, falladzina amanu bihi, orang yang senantiasa beriman kepada Rasulullah, percaya dengan sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, wa azzaruhu, kemudian dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghargainya, menghargai mungkin sunnah-sunnahnya, menghargai kepemimpinannya, menghargai pembagiannya. Yang ketiga, wa nasaruhu, dia senantiasa menolong Nabi tersebut, ditolongnya. Maka kita pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah Rasulullah itu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya, membelanya apabila ada orang yang mencoba untuk melecehkannya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Yang keempat, mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Maka itulah orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Tapi ternyata dalam kenyataannya yang terjadi, sebagian daripada orang-orang munafik tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang pertama tentang orang-orang yang yalmizuka fis sadaqat, yang menghina Nabi, kemudian merendahkan Nabi dan tidak setuju dengan Nabi di dalam pemberian zakat tadi. Yang kedua, berkaitan dengan Bapak Ibu, perang Hunain. Ya, perang Hunain ini salah satu peperangan yang terjadi di periode terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk perang yang cukup besar sesudah terjadinya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Perang Hunain terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, di perang Hunain ini kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan dari musuh yang bisa dikalahkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dan kemudian terkumpullah ghanimah itu sangat banyak. Maka Nabi suatu ketika memberikan ghanimah ini kepada orang-orang yang memang layak untuk menerimanya.
untuk tujuan-tujuan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang salah satu orang yang menerima zakat dari ghanimah ini adalah wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang muallaf. Nanti kita bahas dalam ayat berikutnya. Nah, ketika Nabi membagikan ini kepada orang-orang tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sudah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang yang kemudian mengatakan Rasulullah tidak adil. Kenapa saya dapat? Kami kok dapat sedikit? Pokoknya mencak-mencak. Sebagian daripada orang-orang yang tidak setuju pembagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah kemudian menetralisir apa yang terjadi di antara orang-orang yang tidak setuju menerima pembagian daripada zakat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat terkenal itu adalah Rasulullah sampai mengumpulkan orang-orang Ansar. Orang-orang yang sudah bersama beliau kurang lebih 9 tahun. Ya, seia sekata, senasib, seperjuangan, yang betul-betul merasakan kebahagiaan, merasakan penderitaan. Nabi kemudian sampai berpidato di depan mereka. Ya, untuk menetralisir ini agar jangan sampai ada yang mencela yalmizuka fis sadaqat. Karena ini adalah satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah ketika sesudah pembagian tadi? Mana yang kamu mau? Kamu pulang ke Madinah dengan unta-unta yang banyak, atau kamu pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya kaum Ansar, Bapak Ibu, terdiam, Pak. Mana mau pulang dengan unta, dengan ghanimah yang banyak, karena orang-orang Quraisy yang Nabi berikan itu banyak dapat, Pak. Abu Sufyan dikasih 100, ada Sufyan bin Umayyah dikasih 100. Tapi orang Ansar mungkin dapat juga tapi tak banyak. Maka mereka kemudian merasa tidak adil. Kemudian Nabi klarifikasi, mana mau kalian pulang ke Madinah nanti dengan unta yang banyak, atau kalian pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sadar, ya Allah, biarlah kami pulang ke Madinah tanpa apapun. Yang penting kami pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih indah, tidak ada nikmat yang lebih hebat dibandingkan nikmat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa kisah tentang alladzi wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sikap orang munafik tadi. Fa in u'tu minha radu. Kalau mereka dapat bagian yang banyak daripada zakat tadi, daripada sedekah tadi, radu. Mereka senang hatinya. Rela mereka, suka mereka, bahagia mereka. Kalau jumpa dengan yang memberikan, mereka peluk-peluk, mereka tepuk-tepuk punggungnya, mereka puji-puji. Itulah naluri manusia itu. Diberikan banyak, sukanya luar biasa. Naluri kita, Pak. Ya. Tapi masalahnya, wa illam yu'tau minha. Apabila mereka tidak diberikan sesuai dengan harapan mereka. Harapan mereka 10, ternyata dapat 2. Harapan mereka 2 kilo, ternyata dapat setengah kilo. Wa illam yu'tau minha, ketika mereka tidak diberikan bagian daripada zakat tadi, yang terjadi idzahum yaskhatun. Mereka marah, mereka ngamuk, mereka mencela, mereka maki-maki. Yaskhatun ini diambil dari kata-kata sukhtun, sakhita yaskhatu. Karena ada hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Wa sukhtullah, kemurkaan Allah, fi sukhtil walidain, tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Idzahum yaskhatun. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yaskhatun, mereka marah, mereka ngamuk. Nah, itulah sifat manusia itu. Dapat banyak senang, dapat sedikit ngamuk-ngamuk dia. Nah, itu bukan sifat yang baik bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu, Allah lanjutkan dalam ayat ini, ya, ini sikap yang benar bagi orang beriman itu ketika mendapatkan sedekah,
ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Walau, andaikan saja, jika saja, annahum, mereka semua, radu, menerima, kemudian ridha dengan pembagian-pembagian yang Allah berikan, wa rasuluhu, dan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti di dalam setiapnya itu ada hikmah, ada kebaikan, ada pertimbangan. Tidak mungkin Allah memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan. Tidak akan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu tanpa hikmah. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Allah lah yang maha adil. Rasulullah adalah pemimpin yang sangat adil. Maka seandainya mereka terima dengan baik, terima sajalah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, pasti ada hikmahnya. Wa qalu hasbunallah, dan mereka kemudian berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai tempat kami berlindung, tempat kami bersandar, tempat kami meminta. Tidak dapat harta pun tidak ada masalah, asal kami dapat Allah Subhanahu wa taala. Apa simbol Allah bagi kita? Iman. Iman ini lebih baik daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Lebih baik daripada harta, lebih baik daripada jabatan. Maka jangan sampai menjual iman gara-gara jabatan, Pak. Apalagi hanya gara-gara uang 300.000 jalan pilkada ini. Ya kan? Nah, yang ditakutkan di pilkada ini apa nanti? Serangan fajar. Jangan sampai menjual iman hanya gara-gara yang remeh-temeh tadi itu. Cukup mereka mengatakan hasbunallah, berarti kami hanya memerlukan Allah. Cukuplah bagi kami Allah, andaikan kami tak mendapatkan sesuatu. Wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, maka Allah pasti akan memberikan keutamaannya kepada kami, memberikan nikmatnya kepada kami, memberikan kemuliaannya kepada kami, wa rasuluhu, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendapatkan rizki, ya mereka puas. Ketika tak mendapatkan, mereka bersandar kepada Allah dan yakin suatu ketika Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka selagi mereka senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka senantiasa berasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ilallahi raghibun, dan kami semuanya, kata orang-orang yang beriman tadi, senantiasa suka kepada Allah, senantiasa senang kepada Allah, senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sikap orang beriman terhadap harta dan pembagian-pembagian tadi. Dan ayat pertama, sikap orang-orang munafik. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih tentu yang kedua. Kita senantiasa ridha dengan Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan kita dan kita pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sayang kepada kita dan kita pun sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang ayat yang terakhir. Ayat ini senantiasa ketika masalah zakat dibahas pasti akan dikupas ini. Ya, ini ternyata terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi apa yang akan Rasul bagi itu ternyata memang sudah Allah tetapkan. Tidak dibuat-buat oleh Nabi. Ada yang berhak ini, berhak ini, berhak ini. Itu sudah Allah yang menetapkan. Tidak bisa dilanggar. Harus diikuti ini. Terutama masalah pembagian zakat. Jadi suatu ketika dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ada seorang atau dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta sedekah. Kami minta zakat, kasih kami. Nabi tengok orang itu dari atas sampai ke bawah. Nabi katakan, kalau kalian termasuk 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat ini, aku kasih. Tapi andaikan kalian tak masuk di situ, aku tak kasih. Jadi tegas Nabi itu Bapak Ibu untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat. Siapa yang berhak menerima zakat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah itu, tapi sedekah di sini konotasinya adalah zakat, ya. Orang yang berhak menerima zakat tadi. Ada 8 asnaf yang harus diperhatikan, yang berhak untuk menerima zakat ini. Siapa mereka?
Yang pertama, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Fakir orang yang macam-macam lah Bapak Ibu tentang definisi fakir ini menurut para ulama. Tapi di kita biasanya fakir ini dikonotasikan sebagai orang-orang yang sudah tidak punya tenaga, kemudian tidak punya penghasilan, ditambah lagi penyakitan, Pak. Nah, kalau orang seperti ini, itulah yang fakir. Ada juga yang mendefinisikan orang fakir ini orang miskin yang menjaga marwahnya. Dia tidak meminta-minta di pinggir jalan. Dia tak datang ke rumah orang, ngetuk pintu orang untuk meminta agar dia bisa bertahan hidup. Tapi dia jaga, biarlah lapar, asalkan marwahnya bisa terjaga. Biarlah lapar agar namun tidak meminta-minta. Jadi orang ini lebih mendahulukan marwahnya daripada meminta-minta. Ada yang mengatakan itu sebagai bagian daripada fakir. Jadi yang pertama yang menjadi prioritas itu adalah orang-orang fakir. Dan inilah beda antara zakat dengan pajak. Kan pernah dibahas itu. Kalau zakat itu ya jelas orangnya Pak, memang to the point, kepada betul-betul pengentasan kemiskinan. Kalau pajak itu macam-macam dia. Ya, kadang-kadang bisa dapat untuk orang miskin, kadang-kadang orang miskin yang diminta duitnya. Ya, macam di negara kita ini kan pajaknya luar biasa sekarang, Pak. Kalau dulu kita dengar hasil daripada APBN kita ini sumbernya dari minyak ya, Pak ya. Hampir 60% tahun-tahun 90-an masa Pak Harto. Sekarang ternyata hasil informasi terbaru itu ternyata 82,4% hasil daripada APBN kita ini bersumber dari pajak. Minyaknya hanya 5% lagi. Kemana minyak yang sebenarnya banyak-banyak ini, Pak? Kemana nikelnya? Kemana emasnya? Kemana batu baranya? Habis semua. Ada kemarin cerita di mana itu, di Kalimantan Barat. WNA asing bisa menghasilkan 1,2 atau 3 triliun dari tambang emas ilegal satu orang. Orang asing. Dia hasilkan berapa ratus kilo itu emas. Nah, inilah pajak hari ini yang kena kita semua. Apapun yang kita lakukan kena pajak. Naik pesawat kita ternyata mahal harganya. Kenapa? Afturnya, pajaknya paling tinggi sedunia akhirat. Iya. Ke Thailand kita naik pesawat 700.000 cuman katanya. Ke Jakarta 1.200.000. Paling murah ya. Ke Surabaya 2.200.000. Ketika diteliti oleh orang, mengapa kok paling mahal harga pesawat di Indonesia? Ternyata pajak daripada afturnya begitu tinggi. Ini kan ciri-ciri negara yang sedang labilnya, pajaknya memang senantiasa dinaik-naikkan. Dan pun tidak jelas kemana perginya. Ya kan, jalan berlobang-lobang juga. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi al-fuqara yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin ini kategorinya, ada yang mengatakan miskin ini termasuk ahlul kitab. Orang ahlul kitab yang miskin, dia ada yang mengatakan, satu pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir ini, bisa mendapatkan zakat itu. Mungkin bisa dikategorikan kepada nanti mu'allaf lah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas dalam pemahaman kita selama ini, orang miskin itu orang yang masih punya tenaga, punya kebutuhan, tapi kebutuhannya tidak mencukupi kehidupan bulan-bulan mereka. Siapapun yang tak cukup, nah itu miskin itu. Makanya negara kita makin banyak orang miskin. Ibarat kata Ustaz Das'at Latif, orang Indonesia itu kalau dengan gaji itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya di rumah makan Sari Laut. Ya Pak Ketua ya. Tanggal 10 sampai 20 ganti makannya jadi Sarimi. Tanggal 20 sampai 30 makannya Saridon. Obat sakit kepala. Jadi gaji orang kita nih Bapak Ibu itu cukupnya hanya sampai tanggal
20 saja. Tanggal 20 ke atas itu, ini terutama yang PNS ya Pak. Kalau yang Sepron dulu tentu lebih-lebih, saya 3 bulan cukup dia. Apalagi Pak Haji Ramli. Itu orang miskin. Mereka juga berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga, wal muallafat wal amilina 'alaiha. Orang yang berhak mendapatkan zakat itu kata Allah tegas adalah pekerja zakat itu sendiri. Amil, orang-orang yang memang mengurus zakat, ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat itu. Dan mereka ternyata tak boleh dari ahlul bait Rasulullah. Kalau ada yang ngaku-ngaku jadi ahlul bait kemudian jadi panitia zakat, itu ahlul bait. Kenapa demikian? Karena suatu ketika ada bagian dari orang yang dikategorikan sebagai keluarga Rasulullah datang kepada Nabi untuk minta jadi amil ini, untuk jadi amil zakat. Nabi tak mau, jangan kata Rasulullah. Ahlul baitku tak boleh makan zakat. Karena ketika seorang amil jadi pegawai di situ dia, maka dia pasti boleh menerima zakat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ahlul bait Nabi tak boleh menerima zakat. Rasulullah tak boleh makan zakat, Pak. Kan pernah Salman Al-Farisi itu pernah ngetes Nabi. Jadi Salman Al-Farisi masuk Islamnya sesudah menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngetes Nabi kita, diuji Nabi kita itu. Ini berdasarkan satu berita dari pendeta. Jadi pendeta itu suatu ketika datang mengajari Salman, kamu cari Nabi terakhir yang akan datang nanti. Cari di Jazirah Arab sana. Ada 4 cirinya kata pendeta tadi. Dia nanti berdakwah di kota yang dikelilingi oleh bukit yang banyak tumbuh pohon kurma di situ. Yang kedua, Nabi itu tak makan sedekah. Yang ketiga, Nabi itu hanya makan hadiah. Yang keempat, Nabi itu ada tanda kenabian di punggungnya, ada stempel kenabian. Salman waktu itu masih jadi orang Nasrani. Dia dapat berita dari pendeta yang lurus, yang masih membaca di dalam kitab sucinya itu ada ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan datang kepada umat manusia. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman kemudian dia cari Nabi itu sampai dia ke kota Madinah. Dia tengok kota Madinah itu, nampak kota Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit. Yang sampai ke kota Madinah pasti menemukan Madinah banyak dikelilingi oleh bukit. Salah satu yang terkenal itu Jabal Magnet. Kalau kita pergi ke Jabal Magnet itu ujung daripada jalan itu pasti bukit. Bukit ya. Bukit-bukit batu. Kemudian tumbuh pohon kurma di situ. Nah, ternyata Madinah adalah tempat yang subur sekali pohon kurma. Untung pendeta tadi tak mengatakan tumbuh pohon sawit. Kalau tumbuh pohon sawit sampai dia ke Riau ini. Ya, tumbuh pohon kurma. Nampak? Iya betul, Nabi berada di kota itu. Yang kedua, suatu ketika Salman datang ke tempat Rasulullah berkumpul bersama para sahabat. Salman bawa makanan, kemudian Salman bilang, "Ya Rasulullah, ini makanan sebagai sedekah bagimu." Sedekah. Nabi terima, Nabi panggil para sahabat, "Makan sini. Kalian makan, aku tak makan sedekah." Jadi Rasulullah tak makan sedekah. Kenapa tak makan sedekah? Karena sedekah itu Bapak Ibu kotor, Pak. Zakat itu kotor. Jadi tak layak sesuatu yang kotor masuk ke dalam diri Rasulullah dan masuk ke dalam diri ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ini? Allah yang mengatakan. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah itu ingin membersihkan dosa-dosa ahlul bait, keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, zuriat beliau. Wa yutahhirakum tathhira. Dan Allah ingin membersihkan nabi kita itu dan ahlul baitnya sebersih-bersihnya. Maka tidak layak sesuatu yang kotor masuk ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, besoknya datang Salman lagi, dia bawa makanan, redaksinya dia ganti. Kalau pertama ini sedekah, yang kedua ya Rasulullah ini hadiah.
Dikasih Nabi makanan, Pak. Ini hadiah ya Rasulullah. Nabi terima. Nabi ajak sahabatnya makan, Nabi makan. Terbukti Nabi makan hadiah. Kenapa hadiah? Karena hadiah itu merupakan penghormatan, kemuliaan, pemberian dengan sukarela. Karena cinta, Pak. Tidak mungkin orang memberi sesuatu hadiah benci dia kepada orang itu. Mungkin. Pasti karena sayang, pasti karena cinta. Maka ini sunnah yang harus kita hidupkan. Saling berbagi hadiah, ini sunnah Rasulullah. Karena Nabi yang perintahkan kita. Tahaddu, tahabbu. Saling berbagi hadiahlah kalian, kata Rasulullah. Niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Kapan kita bisa memberi hadiah kepada seseorang? Tengok tanggal lahirnya. Pak Rais lahir tanggal berapa Pak Rais? Masya Allah, 31 Desember Pak. 23 bulan lagi. Gimana kita tahu ini Bapak Ibu? Pak Rais tanggal 31 Desember. KTP dia pegang terus. Ya kan? Nah, inilah pengurus masjid harusnya punya database jamaah. Ya kan? Tahu kita. Jamaah kita ini siapa? Berapa puluh orang laki-laki, berapa puluh orang perempuan, tanggal lahirnya kapan. Kalau bisa ada tanggal meninggalnya. Ya kan? Jamaah yang sudah meninggal kan ada data Pak ya. Si Anu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Oh berarti ini si Anu ini udah Pak Miswan sudah meninggal ini tanggal ya, Pak Tompul. Database. Yang masih hidup, itu dia. Bang Riau aja kadang-kadang dia kirim WA ke kita ya Pak Ketua ya. Kalau kita pas lagi ulang tahun tuh, walaupun tabungan Anda sedikit, ya, kami tetap bangga dengan Anda. Katanya kan, ini hari ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun. Dia ucap, kita senang sekali loh Pak. Apalagi dapat hadiah. Ada. Raffi kapan ulang tahunnya? Tanggal 34 Agustus. Kasih hadiah Pak. Sita baju ini untuk Pak Ketua. Masya Allah Pak Ketua ini kasih jam Rolex lah misalnya. Pasti akan saling sayang menyayangi. Dan ini satu kemuliaan yang dilakukan oleh seorang mukmin, dan ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, Salman buktikan lagi Nabi betul-betul di punggungnya itu terdapat stempel kenabian. Jadi Nabi tidak makan sedekah, Ahlul Bait Nabi tidak makan sedekah, tapi hanya makan daripada hadiah. Kenapa? Karena sedekah, zakat merupakan kotoran yang tidak layak untuk masuk ke dalam jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amilina 'alaiha. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya terikat, cenderung kepada Islam. Ternyata mu'allaf ini ada dua Bapak Ibu. Ada mu'allaf yang sudah masuk Islam. Yang kedua ada mu'allaf yang punya sinyal-sinyal ketertarikan dengan Islam. Ini berkaitan dengan kisah Nabi. Kalau untuk yang sudah masuk Islam, salah satunya cerita tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika Muslim, Rasulullah kasih dia zakat. Banyak tidak tanggung-tanggung, 100 ekor unta Pak. Berapa itu? Berapa miliar itu? Dapat Abu Sufyan. Kata Nabi, aku tidak ingin mereka yang baru masuk Islam ini kemudian kembali lagi ke agamanya. Agama semula. Musyrik dia, ahlul kitab dia. Maka perlu diikat. Ikatannya itulah zakat tadi itu. Agar mereka kemudian kokoh di dalam Islam. Merasa dihargai, merasa diperhatikan. Yang kedua, ada mu'allaf yang punya kecenderungan. Nah, ini kisah menarik ini ternyata. Pernah terjadi pada masa Nabi. Yaitu pada perang Hunain tadi. Kita cerita perang Hunain di awal. Itu di perang Hunain yang ikut itu bukan hanya umat Islam, tapi ada orang musyrik. Di perang Hunain itu, habis Fatu Mekah, ada orang musyrik yang masih musyrik dia, tapi punya kecenderungan kepada Islam, belum bersahadat, ikut Nabi untuk melakukan perang Hunain tadi. Kalau tidak salah namanya Sofyan bin Umayyah, orang Mekah, musyrik dia. Apa yang senantiasa dia sampaikan kepada kawan-kawannya, Muhammad itu dulu adalah orang yang paling aku benci. Aku benci, aku benci. Sampai dia kemudian setiap saat ngasih aku, dia kasih aku. Dia kasih sedekah, dia kasih zakat, tidak tanggung-tanggung. Nabi katakan,
memberikan kepada Sufyan tadi 100 ekor unta. Maka jadilah Muhammad yang dulu paling aku benci, karena dia senantiasa memberi kepadaku, dia jadi orang yang paling aku sayangi, paling aku cintai. Jadi memberi itu ternyata bisa merontokkan rasa kebencian seseorang kepada diri kita. Jadi kalau ada nampak yang ngamuk-ngamuk dengan kita, kirim aja sekilo rendang, Pak. Ya kayak ada kita punya kelengkeng, rambutan apa kek, tetangga kita marah-marah, kasih dia. Hilang tuh, Pak. Itu contohnya. Betapa bencinya mereka dengan Rasulullah. Rasul kasih dia. Nih, kasih, hilang. Dari yang paling dibenci menjadi orang yang paling dicintai. Dia mu'allaf. Dikategorikan sebagai mu'allaf. Akhirnya Sufyan tadi kemudian masuk Islam. Maknanya apa? Kalau ada seseorang rasanya kecenderungannya kepada Islam bagus. Kayak Ahok. Ya, Ahok itu bagus juga. Dekat kuburan tuh, ya. Itu kan ada kedai Ahok. Itu kadang-kadang dia bantu kita ini, ya, tidak ada salahnya, kasih dia kan si zakat mal atau zakat fitrah. Perkara dia kemudian mau atau tidak tuh ya urusan dia. Nah, itu kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berharap ya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Oke, itu mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum. Yang kelima, wafir riqab. Riqab ini memerdekakan budak. Fakku raqabah. Hari ini tidak ada lagi. Budak tak ada. Kecuali budak Bengkalis. Pak Rais. Tak bisa dibebaskan, Pak. Karena sudah jadi orang bebas. Cuma kan istilah saja itu. Tapi yang di sini adalah riqab itu betul-betul orang yang masih berada dalam kekuasaan orang lain. Ada dalam tafsir itu dua makna. Riqab itu menebus dengan membantu sebagian budak itu dengan harta. Dia sudah punya harta tapi tidak cukup, bisa diambil dari zakat. Yang kedua, membantunya 100%. Harganya misalnya 50 dinar emas. Maka diambil dari zakat 50 dinar emas, diberikan kepada tuannya kemudian membebaskan melalui zakat tadi. Itu riqab. Kemudian yang berikutnya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, bukan garim masjid. Kenapa garim masjid itu ada? Ya kan? Diambil dari kata garim, kan selama dulu siapa garim masjid itu? Ternyata garim itu ada dalam Quran, cuman maknanya beda, Pak. Gharimin ini adalah orang-orang yang punya hutang. Tapi hutangnya untuk kebaikan, bukan hutang untuk nyogok masuk PNS, masuk polisi, enggak, bukan itu. Betul-betul dia berhutang untuk sekolah anaknya, berhutang untuk yayasannya agar bangun sekolah, itu boleh dibantu dari zakat tadi. Tapi kalau untuk yang nyogok-nyogok itu tak bisa dibantu, karena itu adalah satu hal yang batil. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Orang haji yang kehabisan bekalnya itu bisa dikategorikan sabilillah. Atau orang yang berperang, termasuk orang kaya ini. Jadi orang fi sabilillah ini ada bisa dikategorikan orang kaya. Dia orang kaya, dia pergi berjihad tapi tak dibayar oleh negara. Kan ada beberapa itu kasus itu, dia tak dibayar, dia sukarela. Dia butuh dana di tengah jalan, maka itu dana boleh diambil dari zakat untuk dijadikan bekal dia melaksanakan jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan habis bekalnya, walaupun dia orang kaya dulu. Kalau sekarang kan mungkin sudah habis bekalnya, buka HP-nya, telepon kawannya, kirim rekening, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau orang dulu, Pak, mana bisa, Pak? Kaya dia, berjalan dia jauh, sampai di satu kota, habis bekalnya. Nah, maka orang seperti itu harus diberikan bantuan dari zakat, sehingga dia bisa sampai ke tempat tujuannya dengan selamat dan tanpa kurang apapun. Nah, inilah 8 kelompok kata Allah di dalam Al-Quran yang berhak untuk mendapatkan zakat tadi. Faridatan minallah. Ini adalah satu keputusan yang wajib diperhatikan oleh Allah, kata Allah, untuk kita semua. Kewajiban, jangan diubah-ubah, jangan dihilangkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i ini 8 orang ini ketika pembagian zakat semuanya mesti dapat. Satu waktu serentak.
Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi imam-imam yang lain ada yang mengatakan skala prioritas. Kalau memang prioritasnya orang miskin, orang fakir, silakan disampaikan. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wallahu alimun hakim. Dan Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan diketahui oleh Allah. Hakim, dan Allah itu maha bijaksana. Setiap keputusan yang Dia buat untuk kehidupan kita, umat manusia, hamba-hambanya ini, pasti ada kebaikan, pasti ada keuntungan di dalamnya. Tinggal kita sekarang yakini setiap keputusan tadi, jalankan setiap keputusan tadi, pasti ada kebaikan, pasti ada keuntungan, pasti ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan apabila menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang berkaitan dengan suasana hidup Rasulullah yang memang menghadapi lika-liku cobaan yang sungguh luar biasa, ya, dirongrong dari luar dan dirongrong dari dalam, tapi sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Nabi dengan keyakinan 100%-nya tetap menjalankan itu sampai akhirnya semuanya bisa dilalui dengan baik, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun.